Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, Muhammad ibn Abdullah, arsalahu Allah rahmatul alamin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang memiliki orientasi hidup yang jelas, orientasi hidup yang sangat jangka panjang. Oleh karena itu, kalau kita lihat Al-Quranul Karim dan kita lihat sunnah Rasulullah SAW, kita akan mendapatkan bahwa orang-orang bertakwa memiliki orientasi hidup itu hanya kepada dua poin. Pertama adalah ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah surga di akhirat kelak yang mereka rindukan. Hal ini kita dapat temukan seperti yang Allah firmankan dalam surat Ali Imran ayat 133. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan dari Allah Tuhanmu, Tuhan penciptamu, dan surga yang luasnya seperti langit dan bumi, dan disediakan bagi orang-orang bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dua poin ini kalau sudah tertanam dalam hidup kita, kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang ikhlas dalam beramal, dalam bertindak, dalam berkata dan berbuat. Dan juga kita akan berhati-hati bagaimana kita tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap larangan-larangan Allah dan larangan-larangan Rasulullah SAW. Kalaupun suatu saat terjadi, karena kita memang manusia yang lemah dan sering lupa, orang-orang bertakwa akan segera minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Allah katakan, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Orang-orang yang terjebak melakukan dosa, kezaliman, mereka kembali kepada Allah, segera ingat Allah, segera minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka bertekad untuk tidak mengulanginya. Nah, orang-orang bertakwa bukan berarti orang-orang yang tidak pernah melakukan kesalahan dan dosa, tapi orang yang bertakwa adalah orang yang melakukan kesalahan dan dosa itu tanpa sengaja, mungkin karena lupa, mungkin karena sesuatu yang dia menyebabkan harus lakukan atau terpaksa. Namun bukan berarti kondisi seperti itu harus dipelihara, dan dia segera harus kembali kepada Allah dan bahkan bertekad untuk tidak kembali mengulanginya. Dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan, kalaulah Bani Adam ini tidak pernah bersalah dan berdosa, pasti Allah hancurkan dan Allah ganti dengan Bani Adam yang lain. Artinya bahwa ketakwaan itu adalah pagar dan perisai dalam kehidupan kita. Salah seorang sahabat mengatakan bahwa takwa itu adalah bahwa Anda berjalan, di hadapan Anda adalah duri-duri yang telah ditanamkan, tapi Anda sangat berhati-hati bagaimana tidak menginjak duri itu. Inilah perumpamaan. Tapi bukan berarti, sekali lagi, orang-orang bertakwa itu orang yang tidak pernah berdosa, orang yang tidak pernah bersalah, tapi tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Kalaupun dia lupa dan tergoda,
dia akan segera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perilaku orang bertakwa di dunia. Kemudian orientasi hidup yang kedua yang sangat dirindukan orang bertakwa adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa lihat bagaimana tarbiyah rabbaniyah terhadap Rasulullah dan terhadap sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dari ayat-ayat pertama Allah turunkan, Allah sudah menjelaskan seperti apa kehidupan ini sebenarnya, berujung kemana kehidupan ini sebenarnya. Kehidupan kita yang dimulai sangat panjang ketika kita masih tanah, ketika kita masih sperma dan ovum, ketika kita masih janin dalam perut ibu kita, dan bahkan setelah kita keluar pun dari perut ibu kita, dan tidak berakhir sampai di situ, dan terus kita menginjak perlahan-lahan berkembang sampai kita menginjak dewasa, dan kemudian tua bangka, dan kemudian meninggal, mati, dan kemudian memasuki alam barzakh, kemudian dibangkitkan Allah, kemudian dihimpun Allah di padang mahsyar. Bukan berarti berakhir di situ. Setelah padang mahsyar itu adalah fariqum fil jannati wa fariqum fis sa'ir. Manusia hanya akan dibagi Allah kepada dua kelompok. Satu kelompok akan dimasukkan Allah ke dalam surganya, itulah orang-orang bertakwa, dan satu kelompok lagi akan Allah masukkan ke dalam neraka. Na'udzubillah, itulah kelompok orang-orang yang kafir dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kaum muslimin rahimakumullah, orang yang bertakwa adalah orang yang tidak akan pernah tergoda oleh kemilaunya dunia. Orang yang bertakwa tidak akan pernah tergoda oleh betapa nikmatnya dunia ini, karena dia tahu bahwa pada akhirnya dia juga akan berharap surga Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa lihat betapa banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa surga itu untuk orang bertakwa. Surga itu untuk orang bertakwa. Surga itu adalah untuk orang bertakwa. Berkali-kali ayat Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita. Dan sebaliknya, neraka itu untuk orang yang kafir kepada Allah dan Rasulullah. Neraka itu untuk orang yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Dan neraka itu untuk orang yang ingkar, untuk orang yang menolak terhadap Al-Quran, terhadap sunnah Rasulullah SAW. Seperti Allah jelaskan, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuru yawmal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbina wa la'adzabul akhirati asyaddu wa abqa. Siapa orang yang berpaling dari petunjuk Allah, dari kitabullah, dari petunjuk Rasulullah SAW, dia akan mengalami kehidupan yang sempit, sulit, tidak ada keberkahan, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan dia akan dibangkitkan nanti di akhirat dalam keadaan buta. Dia berkata, ya Allah, ya Rabb, kenapa engkau bangkitkan saya dalam keadaan buta? Dulu saya melihat ketika di dunia. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah balasan ketika ayat-ayat kami datang dan dibacakan, engkau lari darinya. Ketika hidayah kami datang, ketika kitab kami datang diturunkan, ketika Rasul kami menyampaikan kebenaran, kamu lari darinya. Inilah balasan orang-orang yang lari dari hidayah Allah. Inilah balasan orang-orang yang tidak berhasil mencapai derajat taqwa Allah ketika hidup di dunia. Dan Allah katakan, wala adzabul akhirati asyaddu wa abqa. Dan azab akhirat, yaitu neraka, itu lebih dahsyat dan lebih kekal dibandingkan dengan azab yang kamu hadapi ketika kamu hidup di dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Ramadan ini mengajarkan kepada kita untuk selalu membangun orientasi hidup hanya mendapatkan ampunan Allah. Kondisi ekonomi tidak jadi persoalan bagi kita. Status sosial tidak jadi masalah bagi orang bertakwa. Kedudukan dan pangkat duniawi tidak jadi persoalan. Tapi yang jadi persoalan ketika ampunan Allah tidak bisa kita capai. Yang jadi persoalan di akhirat, yang lebih jadi persoalan lagi di akhirat, lebih dahsyat lagi di akhirat, ketika kita tidak bisa memasuki surga Allah Subhanahu wa taala.
Oleh karena itu, kaum muslimin rahimakumullah, tanamkan orientasi hidup kita kepada ampunan Allah dan surga Allah. Semoga Allah mudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.